Kesetiaan itu bukan yang paling bertahan sebenarnya, tapi adalah orang yang mampu berkontribusi dalam lingkungannya, itulah setia. Saya sadar saya ada di zona nyaman. Iya. Saya pengen keluar, tapi saya takut sikap saya ini adalah sebuah kenekatan. Iya. Bagaimana, Pastor, kita bisa keluar dari zona nyaman, tetapi tetap berada dalam zona iman? Ada promo September yang Anda lewatkan, ini hari terakhir ya. Jadi kalau mau ambil promo September ceria atau September apa gitu ya, hari terakhir silahkan dimanfaatkan. Nathan, Kenapa? move on dong. Iklannya udah 10-10 nih, Tan. Bener. Ada satu e-commerce ya, Iya. gambarnya udah 10-10. Kayaknya bukan satu, Pak. Semua kayak, Pak. Semua ya? Kayaknya semua, Pak. Bapak, iya. Bapak nggak bisa move on zona nyaman sama September nih. Di Masih anniversary ya Sate Babi Glory ya. Bapak Wih. bridgingnya itu bisa aja ya. Kebetulan hari ini kita bicara tentang setia versus zona nyaman, Sobat Rida. Pembahasan ini lahir dari sebuah kegundahan kita gitu ya, tentang bener nggak sih orang setia itu beneran setia gitu ya? Atau mungkin dia cuma terjebak sama Zona nyaman. zona nyaman. Pokoknya kerjain itu aja, yang penting gajinya naik rutin 10% tiap tahun. Yang penting gitu. gajinya naik dan tidak turun. Kepala bukan ekor gitu ya. Itu doa ya. Hari ini kita bicara sama siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Sandi Putra dari Tiberias ya, Surabaya. Benar, kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Sandi. Halo. Shalom Pastor, halo. Shalom guys, Wow. semuanya. Puji Tuhan. Perdana di Bahtera Yuda FM kita ngobrol barengan sama Pastor Sandi by Zoom. Dan perdana juga di YouTube pastinya. Ya. Benar. Jadi kalau Anda pengen lihat Pastor Sandi ini yang mana sih? Pernah rutin ngisi di Bahtera Yuda FM setiap hari Senin beberapa waktu yang lalu sebelum Covid ya. Jadi kalau Anda, oh iya saya ingat, saya mau lihat sekarang Pastor Sandi gimana wajahnya, boleh di YouTube aja ya. Kalau mau dengar suaranya di sini, di radio juga boleh. Yes. Pastor Sandi bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Nathan. Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih sudah join di Bahtera Yuda FM. Hari ini kita bicara tentang, nah ini juga lahir dari sebuah pertanyaan yang saya tanyakan ke Pastor Sandi. Pastor Sandi bilang kan, saya hari-hari ini intens bicara tentang setia. Oke. Nah kalau setia kan, ya rutinnya bicara soal setia sama pasangan, setia sama keluarga. Saya agak geser dikit, setia sama sebuah bidang pekerjaan yang kita lakukan. Ini beneran setia atau cuman nggak mau loncat ke zona yang nggak nyaman, cuman di situ-situ aja atau gimana sebenarnya? Ini cross check buat kita semua ya, Sobat Rida. Kadang-kadang, saya ini udah 10 tahun, setia saya ini. Setia apa zona nyaman? Ayo. Kita akan cek hari ini Sobat Rida. Tapi Pastor Sandi, karena memang Pastor Sandi juga dekat sekali dengan generasi-generasi muda, ibadahnya juga saya lihat di story Instagramnya Pastor Sandi juga beberapa kali bersama anak-anak muda di gereja Tiberias. Memang benar nggak sih Pastor, generasi muda saat ini tuh krisis kesetiaan, terutama kesetiaan akan merintis sebuah pekerjaan. Benar nggak sih Pastor? Sebenarnya kalau firman Tuhan ngomong sendiri ya, itu udah ciri-ciri kehidupan zaman sekarang ini. Kan kita tahu sekarang kan keadaan semakin sulit ya. Dan di firman Tuhan tuh kalau nggak salah di 2 Timotius 3 ayat 1-5, orang tuh sekarang ini lebih mementingkan diri sendiri, mereka nggak tahu berterima kasih gitu. Terus mereka lebih mencintai diri mereka jadi hamba uang gitu ya. Dan itu jelas banget, dijelaskan secara detail. Sehingga mungkin mengarahkan orang-orang sekarang itu kayak, fokusnya tuh keuntungan pribadi, nyari uang dan lain sebagainya. Sehingga sulit banget ya menemukan orang-orang yang setia zaman sekarang. Kitab Amsal juga ngomong, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapa yang dapat menemukannya gitu. Justru jadi tantangan buat kehidupan kita sih, kalau kita sebagai generasi muda zaman sekarang untuk jadi orang-orang yang setia. Iya benar. Tapi tadi aku suka yang Nathan ngomong kayak gini, aku kan bekerja, aku kan setia gitu, aku 10 tahun di tempat ini nggak pernah pergi-pergi, tawaran banyak tapi aku memutuskan di kantor ini. Sebenarnya kita perlu luruskan sih apa sih definisi kesetiaan itu menurut saya ya. Karena kesetiaan itu bukan yang paling bertahan sebenarnya, tapi adalah orang yang mampu berkontribusi dalam lingkungannya, itulah setia. Sama seperti ini, kisah perumpamaan, kalian juga pasti tahu ya, perumpamaan tentang talenta ya. Suatu kali ada tuan ngasih talenta ke hamba-hambanya, ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Karena tuannya pengen pergi ke luar negeri, dipercayakan nih talentanya gitu kan. Nah, yang 5 dia usahakan talentanya sehingga berbuah 2 kali lipat. Yang 2 usahakan talentanya berbuah 2 kali lipat. Sedangkan yang 1 talenta
dia menyimpan talentanya itu dan nggak dikerjain gitu ya. Nah, pas tuannya datang buat perhitungan, ditanya nih, oke, kamu dapat 5, apa hasilnya? Oh, tuan tenang aja, 5 udah aku usahakan, sekarang berlaba 5 talenta lagi. Terus tuan ngomong, kamu setia, kamu hamba yang baik dan setia. Yang dikasih 2 sama, aku mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Oh, kamu hamba yang baik dan setia. Yang 1 ditanya, gimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Oh, karena aku tahu Tuhan jahat, aku simpen talenta Tuhan, gak aku usahakan. Terus Tuhan ngomong gini, kamu hamba yang jahat dan kamu hamba yang malas. Penting untuk kita paham kenapa? Karena 3-tiganya tetap stay di tempat itu. Iya sih. Iya kan? Tetapi yang disebut setia sama tuannya adalah mereka yang mengerjakan dan mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain gini, balik tadi. Oh, aku lama kerja di sini. Aku di sini 10 tahun, 15 tahun. Bahkan sejak batu pertama berdiri ke sini aku udah. Begini, kalau kamu di situ, tapi kamu nggak produktif, kamu diem-diem aja, cuma nyalain keadaan, nyalain orang, julid ngomongin orang, dan nggak berkontribusi apa-apa. Mohon maaf, kamu nggak setia. Karena setia itu aktif, setia itu bukan pasif. Setia itu sibuk memberi, bukan sibuk menuntut. Setia itu berkontribusi untuk melakukan sesuatu. Dan setia itu selalu memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan kepercayaan. Jadi kalau misalnya lama di satu tempat, satu komunitas, satu pekerjaan, tapi nggak memberikan keuntungan apapun buat orang yang memberikan kepercayaan, menurutku ya belum setia sih. Seperti itu ya. Itu kuncinya tuh Sobat Rida. Dari pertanyaan pertama kita udah dikupas tuntas tentang kesetiaan ya. Wow, mungkin ada karyawan, bukan jemaat mula-mula, karyawan mula-mula tadi ya, disebutkan sejak batu pertama diberdirikan itu karyawan mula-mula, sampai sekarang tetap setia, udah berapa puluh tahun gitu ya. Tapi bukan ukuran waktu sebenarnya, ukuran produktivitas dan kontribusi kita ini dalam sebuah bidang pekerjaan yang kita kerjakan. Kalau ukuran waktu doang sih, ya tapi nggak ngapa-ngapain mah percuma ya kan? Kita masih bicara bersama Pastor Sandy Putra Noverdi. Jonathan, kalau misalnya Pastor, oke, saya ini mau setia, saya mau kasih kontribusi, produktif, saya jagonya, benar. Tapi saya nggak dikasih kesempatan, sama perusahaan, ide yang saya kasih sepertinya kok nggak dihargai. Saya tuh pengen setia, Pastor. Tapi saya rasa saya juga harus keluar dari zona nyaman. Di antara dua ini bagaimana memutuskannya, Pastor, kalau di posisi yang seperti ini? Supaya tetap bisa setia, tapi juga nggak berada di zona nyaman terus. Kan kadang-kadang orang setia itu larut dalam kondisi enak, udah oke, produktif sih tapi kayaknya di situ-situ aja. Bagaimana cara mutusinya, Pastor? Apakah langsung resign dan pindah kerjaan, Pastor? Gimana? Silakan, Pastor. Ini pertanyaan Jonathan mantap sekali nih. Tapi mudah-mudahan bukan masalah kamu sendiri ya, Jonathan. Jonathan banget. Sebenarnya curhatan hati saya sih, Pastor. Tapi bukan di sini. Jonathan, bercanda. Silakan, Pastor. Jonathan, bagus pertanyaannya karena menurutku ini dilema semua orang ya. Dilema orang-orang yang sedang tidak banyak dapat kesempatan di tempat kerjanya. Pasti banyak banget. Wah, aku merasa di tempat ini aku nggak dipercayakan banyak hal. Di tempat ini aku nggak dapet tanggung jawab yang lebih, padahal aku sudah berkontribusi dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu. Tapi memang jawaban dari pertanyaan ini bisa macam-macam sih. Kalau aku, jawaban pertamaku ya, kalau misalnya itu kondisinya, kamu perlu yakin dan percaya kalau terkadang Tuhan kasih kamu perkara yang kecil supaya kamu terlihat bisa setia untuk dapat perkara yang besar. Jadi jangan sampai karena kita nggak dapat banyak, karena kita nggak dipercaya banyak hal, padahal kita sudah produktif dan lain sebagainya, membuatnya jadi kecil hati gitu. Belum tentu. Terkadang Tuhan sedang menguji kesetiaan kita. Tuhan sedang melatih kesungguhan kita. Aku selalu yakin kayak gini, bahwa pertumbuhan itu atau grow ya, yang kita sebut grow, kan Tuhan menghendaki untuk kita bertumbuh ya. Bertumbuh itu bukan selalu berurusan dari luar kita, dalam arti dari jabatan kita, dari kesuksesan kita yang kelihatan di luar. Tapi pertumbuhan itu juga dari dalam gitu. Maksudnya apa sih? Karakter kita yang dimurnikan, jadi kita lebih sabar, pikiran kita semakin terbuka, jadi pribadi yang mau mengalah, menguasai diri dan sebagainya. Itu kan juga growth.
Berarti kita juga bisa ambil kesimpulan ternyata walaupun mungkin ya di tempat di mana kamu sekarang kerja, tapi kamu mungkin nggak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan menurut ukuran dunia, yaitu kesuksesan dan promosi dan lain sebagainya. Jangan jadi kecil hati gitu. Karena siapa tahu di situ Tuhan sedang lagi melatih kehidupan dalam kita, gitu. Inner kita yang baik, ya kan, kehidupan dalam kita. Karena yang dalam ini kalau sudah bagus pasti akan mengalir keluar, ya nggak sih? From the inside out. Jadi kalau baiknya sudah dibentuk, yang keluar juga pasti akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, namun pertanyaannya lagi, gimana sih supaya kita bisa memutuskan gitu, kapan harus keluar, kapan harus nggak keluar? Nah, mungkin jawaban gue kata dengan klise ya, buat kita semua gitu. Tapi aku selalu yakin firman Tuhan itu nggak pernah salah untuk menuntun kita. Dan firman Tuhan ngomong kalau firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi ketika firman Tuhan berkata pergi, pergi. Ketika firman Tuhan bilang stay, stay. Gitu. Ketika Tuhan ngomong sama Abraham, pergi Abraham gitu. Abraham pergi, taat aja gitu. Walaupun nggak ngerti. Berarti benang merahnya adalah ya pengenalan akan Tuhan sih. Semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu mau dengar suaranya, semakin kamu tahu hatinya, dan semakin kamu mau membaca atau merenungkan firman-Nya untuk berbicara buat kehidupanmu demi masa depanmu. Jadi kalau hari ini lagi bingung, aduh gimana ya, bertahan atau pergi ya? Coba tengok firman. Coba lihat, Tuhan bicara sama apa hari ini? Tuhan bicara sama kamu apa hari ini? Tuhan ngomong apa? Gak mungkin Tuhan tuh diem sih. Tuhan pasti akan ngasih tahu. Entah itu dia bicara secara langsung lewat firman, atau dia bicara lewat kejadian. Gitu. Kejadian yang kita mungkin nggak ngerti, terus tiba-tiba ada tawaran datang dari luar, dan tawaran ini bagus. Tawaran ini bisa membentuk kita, atau bisa membuat kita punya kapasitas yang lebih besar lagi. Kita juga nggak tahu. Nah, mungkin aku akan masuk ke sini dulu. Banyak orang ngomong gini, tapi pengen sih keluar dari zona nyaman, tapi Tuhan nggak pernah kasih kesempatan. Gitu. Pengen keluar dari bidang ini untuk mendapatkan pekerjaan atau tanggung jawab yang lebih besar lagi. Gitu. Tapi Tuhan nggak pernah ngasih ke aku. Gitu. Aku dapat quotes kayak gini. Bukan Tuhan nggak pernah kasih kesempatan, tapi seringkali kita nggak pernah peka sama kesempatan yang sudah Tuhan kasih ke kita. Jadi sebenarnya Tuhan udah buka banyak jalan buat kita. Tapi kita nggak peka gitu. Kita merasa, ini kayaknya bukan jalanku deh. Ini bukan passionku gitu. Ini bukan bidangku gitu. Sehingga kita nggak ngambil. Padahal Tuhan sudah buka semuanya. Tuhan coba ngomong, jalan aja. Lakuin aja. Aku akan menyertai kamu. Aku akan menolong kamu. Bagianmu percaya kepadaku. Nah sekali lagi tadi, yang kayak gini cuma bisa dilakukan kalau kita mengalami pengenalan sama Tuhan. Kita tahu hatinya Tuhan dan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti dia akan tuntun kita sih. Gitu. Seperti itu. Kita mau jawab nggak ya? Sangat menjawab. Kalau saya sih clear banget ya. Buat para pendengar juga sama ya. Sebentar, saya mau cari firman Tuhan saya bertahan atau enggak. Wih, Jonathan langsung praktek loh, Pastor Sandi. Ntar kalau tulisannya pas baca Abraham pergi beneran dia. Selamat tinggal sobat Reida. Detik ini juga dia pergi. Hari ini kita masih bicara bersama Pastor Sandi, sobat Reida. Kita beralih sedikit soal kalau kita sadar kita nggak sedang mengerjakan pekerjaan kita dengan setia gitu ya. Tapi kita berada di zona nyaman. Kalau mau keluar tuh gimana caranya, Pastor? Kadang-kadang kan orang bingung ya. Kita pengen keluar nih. Saya sadar saya ada di zona nyaman. Saya pengen keluar, tapi saya takut sikap saya nih adalah sebuah kenekatan. Bagaimana, Pastor, kita bisa keluar dari zona nyaman tetapi tetap berada dalam zona iman? Bagus bang. Ini kan yang kita pengen semua gitu. Keluar, oke, bikin sesuatu yang baru, berusaha untuk sesuatu yang baru, tapi tetap berada di zona iman, bukan nekat gitu loh. Apalagi di masa pandemi ini. Silakan, Pastor Sandi. Aku ambil dari ini ya, dari 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Mungkin aku bisa bacain buat kalian. Silakan. Dan juga buat sobat Bahtera Yuda yang mendengarkan ya. Iya, Pastor. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan ngomong gini. Ini tulisan Paulus ya. Paulus ngomong kayak gini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak,
Nah kan Paulus kan punya tanggung jawab nih untuk beritakan Injil, dan itu panggilannya, ya kan? Itu yang dia lakukan, itu yang dia kerjakan. Tetapi dia menuliskan kalau aku nggak sembarangan saja menginjil, ibaratnya aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih diriku. Dengan kata lain, aku memperlengkapi diriku, aku mempersiapkan segala sesuatunya. Supaya ketika aku keluar dari zona nyamanku, ke zona iman, aku nggak ditolak. Gitu. Dengan kata lain, aku bisa berhasil, aku bisa beruntung, dan aku bisa sukses. Gitu ya. Nah ini juga yang harus kita renungkan buat kehidupan kita. Kita juga perlu praktekkan sih. Kalau kita hari ini pengen punya keputusan, aku pengen melangkah, aku pengen ke zona iman. Oke. Jangan nekat gitu. Oh, yang penting aku beriman, aku percaya Tuhan tolong. Bener, setuju gitu. Tetapi kita juga perlu perencanaan dong. Kita juga dikasih hikmat kan sama Tuhan. Kita juga perlu mempersiapkan diri kita. Kita juga perlu merencanakan segala sesuatunya, gitu kan. Ada quotes yang ngomong gini, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal mempersiapkan diri, sebenarnya kamu sedang mempersiapkan dirimu buat gagal, gitu. Jadi sebenarnya persiapkan diri kita dengan baik, persiapkan segala sesuatunya, kalkulasi resikonya. Kira-kira nanti ke depannya apa yang harus dipersiapkan, kira-kira apa yang harus dibutuhkan, pengorbanan apa yang harus diberikan, bagaimana nanti dampaknya buat keluargamu, buat ekonomimu, buat circlemu, dan lain sebagainya. Itu dikalkulasi. Ya pastinya dengan hikmat dari Tuhan ya, jangan andalkan kekuatan sendiri. Sama seperti firman Tuhan ngomong dalam Amsal 21 ayat ke-5. Amsal 21 ayat ke-5, firman Tuhan ngomong gini, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan tergesa-gesa tanpa persiapan, berujungnya ya selalu kurang. Gitu. Gak akan mendapatkan goal dan target yang menguntungkan gitu dan menuju keberhasilan. Mungkin ilustrasinya kayak gini. Aku punya temen, dia suka lari maraton gitu. Di Surabaya kan juga ada kemarin tuh lari 7K, 14K gitu ya. Dan ternyata strategi dia ya untuk dia bisa selesaikan pertandingannya, bahkan dia bisa di urutan-urutan 10 besar, karena temanku juga lumayan pengalaman di situ. Dia cerita kayak gini, sebelum dia lari maraton, H-1 atau H-2, dia cek tracknya lewat mana aja sih. Gitu. Dia cari tahu rutenya lewat mana. Kira-kira di mana dia bisa memperlambat larinya, di mana dia bisa mempercepat larinya. Di mana dia bisa atur nafasnya dan lain sebagainya. Pokoknya dicek semuanya. Tempatnya, rutenya. Supaya apa? Supaya nanti ketika pertandingan dimulai, lari maraton dimulai, dia sudah tahu nih. Dia sudah punya polanya. Kapan harus lari cepat, kapan harus lari pelan untuk isi tenaga, untuk masuk rest area, untuk istirahat sebentar, dan semuanya gitu. Dan ternyata itu merupakan kunci untuk dia bisa menyelesaikan pertandingan maraton dengan baik. Iya, dalam kehidupan ini menurutku juga kayak gitu sih. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, ingat Tuhan kasih kita hikmat. Dan kita juga perlu minta hikmat Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Lihat semuanya, kuasai diri kita, supaya nanti ketika kita mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita, benar, kerjaan kita jadi berkat, kerjaan kita jadi inspirasi buat orang lain, dan bukan untuk kita ya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa. Dahsyat ya. Kalau Anda dengerin lagi beraktivitas kerja gitu ya, di pertanyaan 12 itu kan tentang cross check diri kita ini ada di zona nyaman atau setia. Terus kalau kita sadar ya, oh iya ini saya di zona nyaman nih. Pertanyaan ketiga ini yang bikin kita ini punya guidance gitu ya. Bukan asal langsung keluar ya, bukan asal langsung oke, aku ada uang berapa, aku akan bangun bisnis saya sendiri. Tapi ada kalkulasi, ada hikmat Tuhan yang harus kita minta supaya kita bisa menjalankan sesuatunya bertanggung jawab dan sesuai dengan apa yang rencana Tuhan. Silahkan untuk Pastor Sandi terakhir kesimpulan Pastor. Setia versus zona nyaman, kapan kita harus setia dan kapan kita harus keluar dari zona nyaman. Silakan Pastor Sandi. Ya, bicara tentang kesetiaan ya, kita semua harus setia. Gitu. Kita nih anak-anak Tuhan, Bapa kita, Tuhan kita tuh Allah yang setia. Gitu. Karena dia menjadi figur yang setia, sudah pasti kita harus setia. Kesetiaan Tuhan kan terbukti kan ketika dia datang ke dunia, dia mau menyelamatkan kita semua, tapi dia harus menanggung semua penderitaan yang dia harus alami gitu. Entah itu dicambuk, dihajar habis-habisan, bahkan sampai disalib ya. Tapi dia bertahan dan menyelesaikan imannya
karena dia setia. Firman Tuhan juga ngomong kalau terkadang kita nggak setia, Tuhan tuh tetap setia loh. Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap memberkati kita. Kesetiaan dia nggak bisa disangkal. Jadi karena Tuhan tuh setia, sudah seharusnya kita anak-anak Tuhan juga setia. Nah tadi kita belajar setia itu bukan hanya sekedar bertahan ya. Ini jangan salah persepsi, karena dunia tuh mengajarkan, oh setia itu yang paling bertahan, yang paling lama di suatu pekerjaan atau di suatu komunitas. Enggak. Setia itu bicara tentang produktivitas gitu. Bicara tentang tindakan yang aktif dan proaktif. Berarti hari ini kalau masih dipercayakan dalam suatu pekerjaan, belajarlah untuk memberikan nilai lebih dalam pekerjaanmu. Belajar untuk taruh kontribusimu, berikan yang terbaik dari apa yang kamu miliki untuk memberikan keuntungan kepada orang yang memberikan kepercayaan kepadamu. Terus kalau misalnya nanti hari ini bingung lagi ngambil keputusan, kira-kira jalan mana ya harus kupilih, bertahan atau enggak, sederhana. Mungkin jawaban tadi terdengar klise, tapi ini benar-benar basic ya. Firman Tuhan itu benar-benar jawaban buat kita semua. Ibaratnya itu manual book. Itu kayak buku petunjuk buat kehidupan kita. Kalau kamu tahu firman dan dengar firman dan Tuhan bicara lewat firman, kalau Tuhan bilang pergi, ya pergi. Tuhan, tapi gimana caranya? Aku nggak ngerti jalannya. Oke, yang ketiga tadi kita belajar, persiapkan diri. Tanya Tuhan, andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Nanti Tuhan akan tuntun kita, langkah demi langkah setiap hari. Dia akan tuntun kita di jalannya, Tuhan akan tuntun kita dalam rancangannya. Percaya deh, gembala yang baik selalu mengarahkan kita kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Oh, tapi gimana kalau masuk lembah kekelaman? Gak masalah, gembala yang baik juga ngomong gini, gadamu dan tongkatmu akan menghibur aku dalam lembah kekelaman. Jadi artinya kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Aku pakai kata itu ya. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, percaya deh setiap langkah kita akan diatur, Tuhan akan pimpin kita, dan tepat yang terbaik buat masa depan kita, buat tujuan akhir hidup kita, buat goal kita, buat harapan kita, mungkin buat keluarga, buat masa depan, buat bisnis, buat usaha. Tuhan akan bantu kita buat sukseskan semuanya. Amin. Jadi semangat buat semuanya untuk bisa setia dan keluar dari zona nyaman. Mantap. Dahsyat, luar biasa. Semangat. Obrolan kita hari ini semoga bikin kita makin semangat ya Sobat Rida. Semangat untuk setia, semangat untuk keluar dari zona nyaman. Semangat untuk resign? Jangan ya. No comment saya ya. Ya, saya tidak ingin resign. Saya tetap ada di sini. Nggak tahu kalau Jonathan. Oke, narasumber kami ada di Instagram. Nggak tahu tuh Pastor. Saya enggak gimmick aja. Saya masih setia menemani Nathan kok. Di off air dia bilang kok masih itu penting untuk menghibur kita semua. Masih bakal bertahun-tahun kita duet ya. Narasumber kami Pastor Sandi ada Instagramnya. Anda mau follow boleh, silakan ya. Anda bisa follow di @sandi SANDYPTRA. Saya sudah follow Sobat Rida. Ini saya testimoni ya. Testimoni. Ketika saya follow itu saya senang sekali karena postingannya memberkati. Terus juga ketika kemana ditaruh di story dan itu di edit sedemikian rupa. Jadi bagus Sobat Rida. Jadi mari silahkan pasukan Bahtera Yuda silahkan follow sebanyak-banyaknya untuk Pastor Sandi ya. Semoga memberkati. Saya tunggu 1.000 followers. Kenapa? Banyak banget ya. Kenapa Pastor? Saya tunggu 1.000 followers. Ada tapi bot. Enggak. Kalau mau beli silakan Pastor sama Nathan. Iya. Semoga memberkati Anda juga ya Sobat Rida. Perbincangan kita tentang zona nyaman dan setia. Untuk Pastor Sandi, terima kasih banyak kalau hari ini kita sudah ngobrol banyak hal. Doa kami buat Pastor Sandi sekeluarga boleh sehat selalu di masa pandemi ini. Pelayanan Pastor Sandi juga semakin luar biasa ya. Amin. Terima kasih Pastor Sandi sekali lagi. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Pastor. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.